Salam Indonesia Merdeka. Ya. Ini masih banyak dibicarakan ini ya, Pak Jokowi kenapa masuk nominasi tokoh pemimpin dunia terkorup oleh versinya OCCRP. Ya, ini saya lihat juga belum ada yang menyampaikan ya secara rinci apa sih sebetulnya yang menurut OCCRP kenapa Pak Jokowi masuk dalam tokoh pemimpin dunia terkorup. Nah, saya mencoba memberikan alasan yang kemungkinan Pak Jokowi kenapa harus masuk ke nominasi OCCRP. Ini supaya pengagum, pengikut Pak Jokowi ini supaya apa? Lego. Nah, ya lego. Ini menurut saya alasan kemungkinan ya. Ada dua alasan pokok ya kenapa Pak Jokowi masuk nominasi tokoh pemimpin dunia terkorup. Alasan pertama tentunya alasan umum ya. Alasan umum ini ada 5 poin. Pertama, korupsi finansial. Artinya ini ada penggunaan dana negara untuk kepentingan pribadi. Nah, itu yang tahu sing kuwasa sama yang menggunakan pribadinya gitu ya. Kemudian yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan, yaitu menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Pasti tahu. Semua masyarakat Indonesia paham apa yang dimaksud penyalahgunaan kekuasaan. Pernah saya sampaikan, Pak Jokowi memberikan restu kepada Gibran untuk nyalon wali kota. Secara nggak langsung itu dimonitor oleh semua mata dunia. Ya, ini benar kan? Nah, kemudian ketiga, kolusi, kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan korupsi. Yang tahu sing kuwasa sama yang melakukan. Kemudian yang keempat, nepotisme, mengutamakan keluarga atau teman dalam pengambilan suatu keputusan. Tahu kan? MK, nah, saudaranya Pak Jokowi, memutuskan untuk Gibran maju dalam kontestan Pilpres. Nah, yaitu nepotisme. Kemudian yang kelima, penyembunyian aset. Menyembunyikan harta atau aset untuk menghindari transparansi. Nah, ya. Itu pernah dibahas oleh almarhum Faisal Basri atau termasuk tokoh ekonomi yang lain. Di mana Kaisang membeli saham nilainya hampir 100 miliar. Dari mana itu duitnya? Membeli ya klub sepak bola Solo itu miliaran. Dari mana itu? Kita semua bertanya-tanya. Kemudian alasan yang kedua, alasan spesifik ya, spesifik. Ini juga ada 5 poin. Poin pertama, skandal pengadaan proyek. Pengertiannya korupsi dalam pengadaan proyek infrastruktur. Yaitu skandal pengadaan proyek. Ya, pengertiannya di sini adalah korupsi dalam pengadaan proyek infrastruktur. Perhatikan, era Pak Jokowi berapa infrastruktur yang dibangun ya. Dari bendungan, lapangan terbang, kemudian jalan tol, termasuk yang lain-lain. Ada yang jalan, ada juga yang terbengkelai. Kemudian yang poin yang kedua, penggelapan dana publik. Pengertiannya, menggelapkan dana negara untuk kepentingan pribadi. Yang tahu sing kuwasa sama pribadinya sendiri. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, konflik kepentingan.
yaitu menggunakan jabatan untuk kepentingan bisnis pribadi. Pasti tahu semua ya bagaimana putra mahkota Pak Jokowi berbisnis dengan mitra-mitra yang lain. Kemudian yang keempat, penindakan terhadap aktivis. Pengertiannya menggunakan kekuasaan untuk menindak aktivis anti korupsi. Nah, kemudian yang kelima, kegagalan transparansi. Tidak transparan dalam pengelolaan keuangan negara. Perhatikan peninggalan Pak Jokowi, hutang ratusan triliun. Nah, sehingga membebani pemimpin atau presiden berikutnya. Oke, sudah saya jelaskan. Ini alasan yang kemungkinan ya Pak Jokowi masuk dalam nominasi tokoh pemimpin dunia terkorup versi UCCRP. Salam Indonesia, merdeka!